Dan herannya adalah Tapi jangan kalian gitu juga lah, Rifa, main turun-turunkan. ya diturunin Kan dia lah mau orang. tunjukin data. Ya dia nunjukin apa? Bukan Nah, langsung nunjukin. takut begitulah. Bukan Harus takut, gentle. jijik. Enggak, gue takut Bukan emang sih sama dia. Kan Ya gue dia takut sama dia. tunjukkan Enggak, gue data takut kok. ya gue takut. Satu, gue takut sama anjing liar, gue takut anjing gila, gue takut orang gila, gue takut sama dia, gue takut. Ya, gue takut tuh sama dia ya. Gue takut banget, jijik banget malahan ya. Lu punya nabi yang cabul. Ya mana? Ayo coba tunjukin Nabi Muhammad cabul tuh di mana dalilnya. Nah, kalau gua ada nih, apa definisi cabul? Lu jelasin dulu. Kalau gua bisa tunjukin, Nabi ngambil bini orang cabul atau enggak menurut lu? Jawab, Nabi ngambil bini orang cabul atau enggak? Tuhan yang ngasih bini orang ke Nabi itu dan terus ditidurin tuh cabul enggak? Menurut lu deh, ayo. Siapa nabi? Siapa nabi kasih? Nabi Daud di kitab lu ngambil bini orang, coy. Itu bukan nabi bagi kami. Ini dia Kristen. Kalau nabi yang kami kenal, pengertian kami itu seperti Yeremia, Yesaya, Hosea, Nabi Natan. Yesaya nabi Hosea. di kitab lu. Hosea Iya sama dong. Yesaya. Hosea sama Yesaya kenapa cabul di kitab lu? Lu nggak tahu lu kan? Hosea cabul, lu lihat tuh. Hosea pasal 1 nomor 2 disuruh Tuhan lu berbuat cabul nih, mengawini pesundal sampai punya anak sundal. Yesaya disuruh telanjang bulat sampai 3 tahun. Nabi di kitab lu cabul kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifah dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Cuma selangkangan Gua terus bilang, masa dibilang saya gue bilang kalau lu cuma buka Wikipedia kita nggak terima. Gue mau nanya, jelasin dulu sumber literasi lu apa? Makanya Yaudah. saya bisa tunjukin ini datanya dari Ya, itu mana apa, saya itu? ambil. Ya, itu gitu apa, dong. itu apa Begitu. namanya? Jadi Ya, ini ya 4 kekhalifahan di mana Al-Quran dibakar sama Aduh, Utsman. emang memalukan, menjijikkan Bible untuk dibahas sama si Mokondo. Kenapa? Pendusta lu bilang gue bisa tunjukin siapa yang mengkanon Bible. Akhirnya lu nggak mampu. Al-Quran dibakar tahun ini, tahun kemarin, kapanpun di zaman Nabi Muhammad dibakar nggak hilang. Kenapa? Karena Al-Quran metodenya dihafalin. Penyembah Yahudi. Kenapa sih penyembah Yahudi kok gobloknya maksimal sih? Gue bingung, kalian tuh hama peradaban banget. Dan herannya adalah
Tapi jangan Kalian gitu juga lah, Rifa, main turun-turunkan. apa? Ya diturunin Kan dia lah mau orang. tunjukin data. Ya dia nunjukin apa? Bukan Jangan langsung nunjukin. takut begitulah. Bukan Harus takut gentle. jijik. Enggak, gue takut Bukan emosi sama sih. dia. Kan Ya gue dia takut sama dia. tunjukkan Enggak, gue data takut kok. ya gue takut. Satu, gue takut sama anjing liar, gue takut anjing gila, gue takut orang gila, gue takut sama dia, gue takut. Ya, gue takut tuh sama dia ya. Gue takut banget, jijik banget malahan ya. Jadi giliran orang Kristen kalau ditanya siapa pengkanon kitab kalian, nggak bisa jawab. Malah ngasih tahu bahwa Al-Quran dibakar zaman Utsman. Penyembah orang Yahudi, Al-Quran seandainya dibakar zaman Rasulullah sekalipun dibakar sekarang ini, hilang aplikasi, semua mah ada yang hafal. Kitab kalian nggak ada yang hafal. Yang hafal cuma Amsal 7:18 doang. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku nggak ada di rumah. 1 Yohanes pasal 1-10 juga kalian nggak hafal. Kalau seandainya hilang ini, digital ini hilang nih, kalian nggak punya Tuhan lagi. Soalnya bingung Tuhannya anak domba apa Roh Kudus apa merpati, karena nggak ada literasinya lagi. Kalian tuh gitu kebiasaan, ditanya kitabnya malah ngejawab dengan yang lain. Kalau gue ditanya kitab gue jawab kitab gue. Kalian penyembah orang Yahudi tuh kenapa sih? Hah? Kenapa sih? Tunggu, pertanyaan gue gini, kenapa jijik banget bahas kitab sendiri gitu? Seolah-olah tuh nggak pantas, nggak layak dibahas di komal-komal. Kita tuh berdua ya, anggap gini nih. Lu kalau nanya sama gue tentang Al-Quran dibahas zaman Utsman, oke, yang mana yang dibakar? Mushaf Utsmani yang mana yang dibakar? Buktinya Mushaf Utsmani itu beredar. Gitu loh, nggak sedih loh kok Al-Quran dibakar. Lu tahu nggak kitab Torah tuh udah pernah dibakar di zaman Makabe? Hah? Makanya gue tanyain, itu yang tulis Septuaginta siapa namanya? Yang nulis Septuaginta itu sampai terjadilah buku Septuaginta itu siapa yang nulis? Nggak bisa kalian jawab. Minimal bilang kek Kartolo kek namanya kek Marpaung kek Marpaung bin yang menulis itu dia tuh pendeta Lubis tahu tuh, katanya dia bilang si Lubis tahu, pendeta si Iya, agama setan. Risuli Lubis tahu itu yang nuduh Iya. Kristen agama setan. Iya. Jadi kalian orang Kristen penyembah Yahudi ini kenapa sih kelakuannya memuakkan gitu ya? Nah, jangan ngerocos terus, Rifa. Suka gue dong, gue Tuhan di Nabi komal cabul ini. maksudnya apa? Ya Nabi cabul, oke. Gue cuman pengen tahu kenapa sih orang Kristen nabinya cabul-cabul semua? Kenapa kalian tuh percaya sama nabi kalian yang cabul gitu? Ya, kalian tuh percaya nabi cabul di kitab kalian gitu? Kenapa gitu? Otak kalian ada nggak? Hah? Pertama, Bukannya lu punya nabi yang cabul? ayah mana? Ayo coba tunjukin Nabi Muhammad cabul tuh di mana dalilnya. Nah, kalau gua ada nih, apa definisi cabul? Lu jelasin dulu. Kalau gua bisa tunjukin, Nabi ngambil bini orang cabul atau enggak menurut lu? Jawab, Nabi ngambil bini orang cabul atau enggak? Tuhan yang ngasih bini orang ke Nabi itu dan terus ditidurin tuh cabul enggak? Menurut lu deh, ayo. Siapa nabi? Siapa nabi kasih? Nabi Daud di kitab lu ngambil bini orang, coy. Itu bukan nabi bagi kami. Ini dia Kristen penyembah orang Yahudi ini gobloknya. Nauzubillah, di Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30 lu baca kitab lu, jangan lu ketekin, lu kencingin di celana. Kitab dibeli dibaca. Kata pendeta Lubis Iya. bukan orang Yahudi, penyembah orang Yahudi, tapi penyembah setan. Iya, penyembah setan kata pendeta Risuli Lubis. Karena yang bakar gereja itu penyembah ideologi setan. Ternyata pembakar gerejanya orang Kristen. Baca kitab lu sempurna. Kalau perlu satu sikop lu baca. Lu bilang Daud bukan nabi. Nggak tahu malu nih penyembah orang Yahudi nih. Penulis kitab lu bilang Daud itu nabi. Lu nggak punya kemaluan, lu nggak punya rasa malu. Lu bilang kalau Daud bukan nabi. Lu penyembah Yahudi kok gobloknya kok maksimal gitu ya. Lu baca nih kitab lu nih. Ya, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Daud mana lagi nih? Daud mana lagi bapak lu? Hah? Bahwa ia telah mati dan dikubur dan kuburannya masih ada pada diri kita. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Ya, bahwa dia adalah seorang babi ini, bukan nabi gitu, babi ini. Ini nabi atau babi atau labi? Atau salah tulis gitu. Nabi ini penyembah Yahudi kok gobloknya maksimal sih. Boleh goblok tapi sedikit aja napa biar nggak repot kami umat Islam ini. Kasihan ustadz gua sampai turun itu karena ustadz gua nggak bisa terima kenyataan kalau muridnya tuh mengucapkan kata-kata haram jadah gitu. Gara-gara baca kitab kalian nih aku jadi kayak gini nih. Masa tertulis di Kisah Para Rasul pasal kedua ditulis di situ bahwa Daud adalah nabi, lu bilang Daud bukan nabi. Hah? Nabi itu.
Babi Yang mana? maksud lu? Yang mana? Yang mana? Yang mana Nabi? Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30 lu baca. Mampus. Kenapa ini? Mampus tuanya Oten. Iya, pernah mampus memang. Tapi bukan itu deh, itu selalu tuh. Udah, Pendeta oke, Lubis ya keren sudah. tuh. Pendeta Nah, Nah, Lubis sekarang keren gue tuh. tanya. Udah, berarti Daud nabi di kitab lu. Waktu dia ngambil bini orang cabul nggak itu? Oke, tapi sebenarnya Tapi dia dikenal sebenarnya sebagai cabul ya raja, cabul aja bukan ngambil bini nabi. orang. Beda, Tapi sebenarnya ya Ya. udah lu bakar kitab lu, di situ tertulisnya nabi kok. Suruh tuh revisi lagi tuh, ganti jadi babi bukan nabi. Ya, jadi Ih, kepada bagaimana memang dia punya bagaimana apa dia namanya, punya, bagaimana tertulisnya sebab Daud Surat. adalah nabi. Masih lu bilang ada dia bukan surat, nabi. Ada surat Apaan yang sih? diyakini juga sebagai bagian dari kitab suci. Apaan? Mazmur kan Apaan dia lu, punya jawaban lu tulisan. apaan? Ngomong apa lu? Mazmur kok bawa Mazmur? Kita lagi ngebahas Jadi kisah Para atas Rasul dasar pasal itu, kedua. Kalau posisi Lu ngomong secara apa? dengar dulu, kalau nabi yang kami kenal, pengertian kami itu seperti Yeremia, Yesaya, Hosea, Nabi Nabal. Yesaya nabi, Yesaya Hosea. nabi di kitab lu. Hosea Iya sama dong. Yesaya. Hosea sama Yesaya kenapa cabul di kitab lu? Lu nggak tahu lu kan? Hosea cabul, lu lihat tuh Hosea pasal 1 nomor 2 disuruh Tuhan lu berbuat cabul nih, mengawini pesundal sampai punya anak sundal. Yesaya disuruh telanjang bulat sampai 3 tahun. Nabi di kitab lu cabul kok. Daud lu tolak sebagai nabi, kurang ajar. Di kitabnya tertulis nabi ditolak sama nabi, emang kurang ajar nih oten-oten lama-lama nih, penghujat nih. Kita nih yang nggak terima nabi-nabi cabul kayak gitu, nggak ada nabi begitu. Nauzubillah min dzalik, Nabi Daud tidak pernah cabul. Di kitab lu dijelasin Nabi Hosea bersundal. Tuhan lu yang suruh. Terdiam lu kan? Emang nabi cabul banyak di kitab lu Bukan kok. Sunda, itu memperistri. Mampet Ngerti mana nggak? tulisan memperisi. Jadi kalau menikah, si Hosea nikah sama pelacur, anaknya jadi pelacur gitu. Lu baca peranakan anak-anak sundal. Memperistri. Peranakan. Di situ tentunya Bukan anak-anak Sunda. baca baca. Lu baca Hosea 1:2. Lu baca, gue pengen denger ya. Gue pengen denger nih. Jujur nggak nih? Penyembah orang Yahudi ini jujur nggak sih? Gue dengar dulu. Ya, baca. Itu kan sebuah Baca penjelasan. dulu, jangan lu asumsi liar. Kita lagi bongkar-bongkaran aib Nabi Tuhannya Oten nih. Itu sesuatu Baca dulu, Yang brother. Woi Roma, baca dulu Roma. Lu baca. Malu lu jijik. Oke. Oh, baca. Enggak, aku dulu. Udah baca dulu. Coba buka. Buka Sahih. kitab lu Hosea pasal 1 nomor 2 kok kesai-sai lu. Kita lagi Nabi gua tidak pernah terdeteksi Sahih Muslim, cabul. 14, Apaan 14, sih ini? 22. Gua lagi bongkar aib Tuhan lu, ya. Gua lagi bongkar aib Nabi lu, agama lu. Ini gua bongkar aib Memang Kristen. malu ya baca kitab porno itu ya. Malu lah. Jadi Pendeta Lubis ketika yang kalian betul, iya, ikut setan ini ketika yang malu. kalian kata pendeta Risuli Lubis setan ini ya, agama setan kata Risuli Lubis ini ya, kalian itu adalah orang yang ngambil kitab Yahudi, percaya di dalam itu Tuhan yang menyuruh Hosea bersundal itu adalah Kristus kalian. Sahih Muslim Kalian 14, 22. menuduh Ayo buka dulu. Apa sih ini? Bang Roma, kalau Kita lagi bahas Nabi cabul. Bawa kitab suci ya, biar ngacang ya. Iyalah, dia baca Yeskiel dulu biar ngaceng. Jadi kalau kita lihat teman-teman, mereka orang Kristen yang penyembah Yahudi yang nggak ada ilmu sama sekali, yang bisanya cuma menghujat ini teman-teman ya. Mereka itu tololnya maksimal seperti kata Yeremia, sungguh tolol umatku gitu ya. Nih Yeremia nih yang bilang nih. Ya, mereka ini umat Yeremia guys. Nih ya, kalian lihat tuh dalam Yeremia pasal 4 nomor 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol, kata ini Yeremia yang bilang. Mau diapain? Yeremia udah bilang kalau orang-orang ini tolol semua. Kita aja yang paling tolol tuh kita gitu, ngelawan mereka gitu. Mereka tuh nggak layak diajak debat. Mereka Ini tuh Roma, dicabutin bulunya. Pendetanya siapa? Lubis ya? Si Lubis lah. Iya. Ini Yeremia bilang nih, sungguh tolol.
Tapi pendeta lu kamu nggak tahu ada pendeta? utang sama aku, Rifa. Masih punya utang sampai sekarang Apaan kamu. sih punya utang? Ya, Tuhan lu gak satu ngebalikin utang. keledai yang diambil. Ya. Tagih itu sama Yesus tuh. Itu yang punya babi yang dirugikan sama Tuhan lu, nggak diganti sama Tuhan lu. Keledai yang diambil nggak dibalikin. Nggak usah, gua nggak punya utang sama lu. Lu pikir gua apaan ngutang-ngutang sama lu? Mana tauhid dalam kitab sucimu? Nggak ada. Sejak kapan ada tauhid? Justru Al-Quran kalau ada tauhid sebagai konsep gagal sebagai firman Tuhan. Kok konsep orang ada di situ? Otak lu kemana, tolol? Gini loh, kalau di agama lu Tuhan itu terkonsep, iya, karena Tuhan lu itu kan ada di kepala manusia. Tuhan by manusia, Tuhan menurut Tertullian, Tuhan menurut Sabellius, bukan Tuhan menurut Yesus. Di kitab lu itu nggak ada Tuhan perspektif Tritunggal. Roma tukang inkuisisi, Paus penjahat zaman dulu ya. Paus itu penjahat teman-teman ya. Orang-orang Katolik ini dulu tuh jahat banget mereka ya. Jadi ketika kalian misalkannya jadi umat Yeremia yang tolol ini, kata Yeremia, kalian mengatakan harus ada kata tauhid sebagai konsep dalam Al-Quran. Kalian pikir Al-Quran kita karangan bebas manusia gitu? Paulus kan Di Al-Quran Kristus. itu adanya wahyu. Iya, Paulus Kristus. Iya. Tuhan mereka. Jadi gini Kan loh, kamu kau sendiri bahas yang nih. mengaku, Udah Pak. bahas dulu itu Yesaya, kenapa Tuhan lu suruh telanjang liatin kelaminnya, kenapa 3 tahun? Kamu sendiri yang ngaku percaya tauhid. Ya nggak? Saya tanya Kamu kenapa? Ini saya bertanya nih, kenapa Tuhan lu nyuruh Yesaya telanjang? Itu manfaatnya buat peradaban apa? Hikmah yang bisa kita tangkap pengajaran Tuhan. Yesaya disuruh memperlihatkan jembutnya, itu gunanya apa? 3 tahun. Nggak kepikiran Tuhan lu kalau dia Yang bisa mana, masuk yang mana? angin. Yang mana itu? Yesaya Yang mana? 20 nomor 3. Lu 20 nomor belajar 3. lu Bibel lu sama gue. Nabi-nabi di kitab lu semua Itu mungkin terdeteksi hikmahnya cabul. itu mungkin hikmahnya biar oten-oten yang punya kecil itu dipasang bambu kali. Pakai koteka, ya kan? Lu nabi-nabi di kitab lu semua ditulisin cabul, nuduh Nabi Muhammad cabul tanpa data lu. Makanya kita nggak percaya kitab lu itu kitab suci, karena di situ tuduhan semua bunyinya kepada nabi kami yang kami cintai. Nabi Daud itu orang yang sabar, dipilih Tuhan, diurapi, tiba-tiba jadi pencabulan kerjaannya. Bahkan di Imamat pasal 20 nomor 10, penjina yang berzina sama bini orang itu harus dimatiin. Tiba-tiba ketika di agama lu ditulis Nabi Daud itu ngambil bini orang nggak dibunuh gara-gara dia nenek moyang Tuhan. Rasis Tuhan lu. Bahaya nih kalau nenek moyang Tuhan berbuat cabul nih, nggak dibunuh sama Tuhan nih, yang ditumbalin orang lain, anak pencabulannya ditumbalin. Agak lain memang Tuhan lu. Makanya gua nanya nih, ini Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus nih kayak gini kelakuannya nih. Jawab. Jangan cuman ngomong sohi mulu lu. Gue lagi ngebahas Nabi cabul dalam kitab lu nih. Muak gue selama ini kalian orang Kristen kebanyakan nuduh-nuduh kita umat Islam Itu- nabinya cabul tanpa bukti. itu- Tunjukin dulu Iya, Yesaya iya, itu iya. kenapa Itu- telanjang bulat 3 tahun, jawab. Berjalan Kasihan ya, telanjang, si Oten itu berjalan loh, berjalan, ngerti nggak? Berjalan. Iya, berjalan telanjang ngapain? Berjalan telanjang. Iya, itu burungnya goel-goel ngapain gitu? Telanjang Apa manfaatnya? kaki, Rifa. Telanjang kaki lu, ngebohongin kita lu, gua bongkar juga aib agama lu. Untung gua baca kitab lu, PA lu, dasar lu nipu kita lu. Depan gua nggak laku penipuan, gua tahu telanjang itu, telanjang kaki. Telanjang Makanya yang mau kaki. dibilang mereka ini tuh, Telanjang iya, kaki. binatang. Dasar kau, berarti enggak secara naluri ya dia tahu kalau itu perbuatan cabul. Emang dia Itu tahu kalau itu telanjang perbuatan kaki. cabul. Dia Telanjang kan kaki, telanjang berjalan kaki. telanjang. Mana ada telanjang kaki di situ tertulis? Kan dia berjalan. Mana di situ telanjang kaki? Ya, saya Makanya berjalan jalan sambil telanjang telanjang tuh telanjang dan tidak kaki berkasut. gitu. Kalau seandainya nggak pakai sendal ya nggak pakai sendal aja. Ngapain dibilang telanjang? Telanjang itu Tidak definisinya nggak berkasut. pakai baju. Kalau nggak berkasut. Mana ada istilah orang nggak berkasut itu telanjang namanya? Tuhan lu aneh nih. Sejak kapan? Malu dia sama perkataan Tuhannya, malu, makanya di apa namanya dikasih maksud-maksud yang lain supaya tidak terlalu memalukan ketika dibawa ke publik gitu loh. Tahu gue cara-caranya Kristen itu. Iya Pin, mentang-mentang Tuhan nyuruh Yesaya telanjang gitu kan. Gue tanya jembut diliatin tuh apa hikmahnya buat peradaban gitu loh. Apa coba manfaat buat peradaban apa? Berfirmanlah Tuhan seperti hambaku yang Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut. Setan, kau nipu aku lagi ya setan. Ini di sini 2 diksi nih, 1 telanjang dan 2 nggak berkasut. Kau menipu di sini nih. Aku tuh keras sama penipu loh. Maaf ya, kami memerangi kebodohan. Perang itu harus keras.
Kami nggak ada di sini. Aku nggak dakwah ngajak kau untuk masuk Islam loh. Aku nggak ngajak kau memperkenalkan Islam sama kau loh. Aku lagi nelanjangin kau di sini dengan menelanjangi kitab kau. Dengar. Kau Jadi nipu. dalam tradisi Yahudi, Tradisi Yahudi, tradisi Dengar Yahudi. dulu. Penyembah Yahudi lu, Yahudi lu. Yahudi lu. dengar dulu. Dengar Dalam dulu, tradisi dengar dulu. Yahudi, mereka yang memiliki posisi sebagai pengajar kah, sebagai nabi, sebagai imam, mereka telanjang. itu punya atribut-atribut pakaian. Ya kan? Apa pakainya telanjang kok, Kayak- atribut pakaian orang telanjang kok, Kayak cerita lu nabi bacot. itu kayak biasanya dia pakai jubah. Mana di situ pakai jubah, orang telanjang kok di situ dibilang. Itu tradisi. Itu tradisinya orang lain, bukannya saya. Saya telanjang itu. Oh, kalau misalnya itu tradisi juga ketika Tuhannya suruh ngentot perek juga itu tradisi tuh. Iya. Langsung di unik, Hosea eskalasi. Iya di Hosea pasal 1:2, Tuhannya disuruh si Hosea nabi dia disuruh untuk memperanakan anak sundal loh. Dia bilang nikah, dia bilang kawin. Kain kabung yang disuruh dibuka. Jadi dia sebagai nabi. Apa? dia Ya coba memiliki tunjukin ya. satu Ya udah, lu tunjukin dalilnya kalau si Yesaya pakai celana pakaian dalam. tertentu untuk yang Ya menandakan udah, dirinya untuk sebagai membantah nabi. kita berdua, Sehingga membantah gua ketika sama. ketika Kalau lu sesuatu pengen terjadi yang Gini loh. sesuatu dibuka, maka dia penyembah memakai Yahudi. kain berkabung. Penyembah Yahudi Nah, gini ya. kainnya ini yang dibuka. Apa sih lu kabung. Gua nanya untuk membantah omongan kita berdua, lu tunjukin ya saya pakai celana dalam. Ayo minimal pakai koteka, tunjukin dalilnya. Banyak cerita lu depan kita berdua. Lu tahu siapa kita berdua nih? Lu nggak tahu lu mau Kita ngadepin harus- siapa? Harus kembali ke tradisi, melihat Tradisi latar lu, belakang- telanjang latar belakang aja. tradisi mereka gitu loh. Di situ diterjemahkan Gimana nih Pin? telanjang, bukan Nih berarti Oten dia nipu-nipu telanjang kita pula mulu nih Pin. sampai Ini sehelai harus diperangi kain. nih Pin. Apa sih ini bahas apa sih? Baik, Iya dia, saya kan telanjang, benang banyak gitu loh. cerita dia Pin, telanjang aja. Iya harus dibagus-bagusin emang harus dibagus-bagusin untuk apa? Untuk menutupi kelakuan Tuhannya kepada ciptaannya kan gitu. Iya. Ya, disebut berjalan dengan telanjang. Oh itu telanjang kaki gitu. Perkawinan anak domba. Oh itu perkawinan rohani gitu. Ohola oholiba. Oh itu Oh Tuhannya bunuh diri. perumpamaan. Oh itu menyerahkan nyawa gitu ya Tuhan Pin ya. memberikan suatu pesan berdasarkan suatu contoh alegoris gitu loh. Ya kalau gitu mending kitab alegoris lu aja dibawa ke sini. Kita dialog soal kitab alegoris lu. Kitab suci lu buang. Pin, gue tunjukin ya. Kalau di tradisi Yahudi pantatnya telanjang. Lu lihat nih pantatnya telanjang. Pakai kata pantat di sini nggak usah lu pakai kaki tuh. Lu lihat nih. Lu lihat Rashi bilang apa nih ya? Lu bilang nih pantat dengan pantat telanjang nih ya. Seperti dan yudnya berlebihan seperti yud jendela pantat tuh. Pantat dekat anus. Lu tahu pantat dekat anus nggak? Yang dekat anus apa? Penis. Dekat anus nih, ini gua lihat dari Separia nih, lu nggak usah nipu kita lagi, pantatnya yang telanjang, bukan kakinya. Deket, lu tahu apa yang dekat Buka anus? dulu Sahih Muslim. Ini apa? 1422. Lu nipu kita lagi ini, jeder lagi lu pendusta. Enggak ini 14. tengok nih. Pantat dekat anus. Lalu ia memotong pakaian mereka menjadi 2 bagian sampai ke pantat mereka. Bukhari 4738. Denger Buka dulu gua. Reva. Lu nipu gua nggak terima ditipu. Ini kejahatan ini, kriminalitas nih gua lapor nih kantor polisi karena lu menipu orang manis di abad ini, nggak bisa. Gua nggak suka ditipu-tipu. Lu kalau laporin atas penistaan karena lu menista gua karena gua manis lu tipuin. Lu bilang di sini telanjang kaki, pantatnya nih dekat anus nih. Pantat telanjang nih. Jangan nipu lu. Lu kira kita bego apa bisa lu tipu-tipu? Hah? Pantat yang telanjang kok lu bilang kaki yang telanjang. Itu sebuah Makanya gue bentuk tanya. penghinaan. Itu Ya sebuah udah bentuk kenapa penghinaan. Nabi di kitab lu Jadi itu dihinain? sesuatu Sesuatu lu. Dasar lu. Kayak perlambangan Cabul ya cabul gitu loh. aja. Gua nggak terima lu Perlambangan. bilang Nabi gua cabul. Di kitab lu sendiri lu Dimana- bilang kita umat Islam nggak terima Dimana Nabi Tuhan Daud dibilang ingin cabul. memberikan suatu nasihat, suatu teguran kepada bangsa Dasar nih. Israel dengan cara sesuatu yang alegoris Emang begitu. nggak punya kemaluan ya orang Misalkan, Kristen ini nih. Yeremia juga disuruh untuk sembunyikan ikat pinggang gitu loh. Ikat pinggang ke Apaan lu? semua Eva Pinggang, itu ikat jauh-jauh pinggang. gitu loh. Kita lagi ngebahas Jadi- penipuan jadi di ruang ada- publik nih. Ketika semua di situ ada dibilang, pesan yang terkandung di yang dalam telanjang itu. itu pantat.
Ya bukan Iya, kaki. itu satu bentuk kata Rashi, penghinaan. ya udah, lu bohong tadi, lu bilang kakinya telanjang, lu nipu kan tadi, ngaku lu nipu lu gue, lu Dia tipu. telanjang kaki, Lu tipu tapi cewek dalam semanis artian- ini, cewek semanis ini, lu tipu hidup-hidup depan 300 orang, lu pikir lu bebas, Lu- aman, damai. Gua lu laporin lu ke manis. Komnas HAM. Lu manis Penipu. sendiri, iya Emang kan? gua manis. Lu telah menipu gua 300 orang. Enggak, Wanita enggak. ini lu tipu depan orang, gua nggak terima. Harga diri gua kemana? Ini penistaan ini. Dari tadi Roma, saya pendeta muslim lu lebih sama lu kok 42. mirip-mirip ya? Hah, Roma? Saya muslim 1422. Pendeta kamu sama kamu kok mirip-mirip, Roma. Memang agama setan itu suka nipu-nipu begitu ya? Saya muslim 1422. Iya, Roma, kata Roma. Pak Pendeta Risuli Roma. Lubis, ideologi yang membakar gereja di masa ideologi setan. Tahu-tahu yang ngebakar gereja adalah orang Kristen. Pendeta Risuli Lubis sendiri mengakui kalau Kristen itu ideologi setan. Jadi suka tipu-tipu begitu ya, Roma ya? Ngebelintir dia, orang pantatnya yang telanjang Roma. kok, bilang kaki pula. Janganlah nipu-nipu. Ada suatu tradisi. Nah gini loh, Roma, di dengar timur Roma, jauh. dengar lo, Roma. Gua tipikal orang yang kalau ditipu tuh gue berontak, guys. Kenapa? Gua anti, nggak banget ditipu depan tiga. Kalau cuma ditipu depan 2 orang mah ngasih gue terima, karena gue agak bodoh-bodohnya lah sedikit. 300 orang yang jadi saksi gue ditipuin sama lu hidup-hidup. Lu gua laporin ke Komnas HAM lu. Framing, Rifa. Gua laporin lu ke Kapolda lu, Kapolda Sumut gua laporin nih. Gua laporin sama Kapolda Sumut, si Dosma gua laporin lu. Gua bilang sama Dosma lu lu nipu gua nih pakai Bible lu bilang yang telanjang kakinya, toto di situ kata Rashi pantatnya yang telanjang. Lu merubah firman Iya, Tuhannya orang iya. Yahudi lu. Telepon Dosma tuh. Gua telepon si Dosma nanti nih. Dosma lu ciduk nih, penipu nih. Bible-nya dipelintir-pelintir nih. Asal Dibilang di situ framing itu pantatnya yang dulu, telanjang Sahih kok. Muslim. Bilang kakinya yang telanjang. Buka dulu, Rifa. Apaan muslim? Oh. Gue di sini gue lagi pengen ngebahas Tuhan. Gue lagi ngebahas nabi yang cabul. Gue lagi ngebahas nabi-nabi cabul. Nah, ini nabi-nabi cabul ya. Hosea teman-teman itu diperintahkan memperanakan anak-anak sundal. Anak-anak sundal. 38 buka dulu, Nah, Rifa. nih nggak gue datang nih. Anaknya ditipu nggak terima dia. Anaknya ditipu hidup-hidup depan 320 orang. Dasar lu, mama gue datang. Rasain lu. Ini bun, masa aku ditipui dia bun? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam bunda. Sehat semua tuh. Alhamdulillah bun. Bun, udah bun. Aku sakit hati bun. Aku capek belajar. Tapi bunda noise aku mute dulu ya bentar. Aku capek belajar kan bun. Aku siang malam baca Bible. Aku baca. Ada 2 tamu yang Diam sekarang dulu, ya. gue lagi Ada curhat 2. sama mak gue. Diam dulu lu. Gue lagi marah nih. Gue mau laporin lu ke Komnas HAM. Capek-capek kita belajar kan bun. Di situ dikatakan Yesaya itu pantatnya telanjang bun. Ada orang Kristen nipu bun. Dia bilang itu kakinya telanjang. Apa nggak sakit hati anak bunda yang manis ini bun? Mendingan laporin si doa sama aku nih bun. Penipu nih orang Kristen ini depan kita. Silakan bun. Bunda noise banget ya. Enggak, cuman ada eko aja. Oh, ini Cuman double. Aku double. Kalau ngomong kedengeran di tempat bunda. gitu. Oh ini udah aman. Masih belum deh. Tes. Udah. Gak apa-apa bunda ngomong aja. Kedengeran kok. Nih, Uni gerasak-gerasak nih. Punya Uni coba. Aku udah mute nih. Tes. Udah aman bun. Silakan bunda. Itu bun aku ditipuin bun. Nggak apa-apa kalau ditipu nih, yang penting belum ada kerugian toh. Santai aja. Tapi kerugian waktu bun. Mereka Udah kan jelas-jelas. menipu diri sendiri. Mereka itu kan menipu diri sendiri. Kayak bunda dulu kan tipu-tipu diri sendiri. Alhamdulillah kan bebas dari tipuan-tipuan diri sendiri toh. Jadi udahlah. Iya bun, kita belajar bun. Aku kuliah, aku ada literasi. Di situ dikatakan pantatnya telanjang. Pantatnya bun telanjang. Makanya aku tanya, apa sih Tuhan? Mereka nuduh-nuduh Nabi kita cabul. Di kitabnya Tuhannya Telanjang berarti pantat telanjang berarti kan tidak pakai celana gitu. iya nggak pakai celana dalam. 3 tahun lagi bun. Apa nggak masuk angin itu nabinya itu? Udah, yang penting kan memang ada tulisnya seperti itu ya, mau diapain lagi?
harus diterima kan. Aduh, cucu-cucu ini ribut. Mereka malu, Bun. Mana mau terima coba, mereka malu. Jadi gitu loh, kalian orang penyembah orang Yahudi depan saya itu jangan, saya akan baik banget, sopan banget kalau kalian tuh nggak melakukan penipuan. Tapi kalau sudah menipu, sebagai warga negara Indonesia yang menjalankan program pemerintah mencerdaskan anak bangsa, saya marah besar karena kalian sedang menyebarkan kabar hoax tentang agama orang Yahudi. Jangan ya, Dek. Nggak boleh, saya berhak marah itu. Kalau perlu saya laporkan kalian ke Komnas HAM nih. Saya mau ngelaporin kalian ke Gerindra ini. Nipu. Iya. Ya Bun, lanjut Bun. Tadi Bunda dengar ada sebut dosma, jadi kirain Bunda ada dosma di sini. Enggak, aku mau ngasih tahu si Dosma. Oh, Banyak orang Kristen yang menghujat agamanya tapi nggak dilaporin gitu. tadi Bunda pas dengar dosma kira dia ada di sini. Aduh, bagus. Mana berani dia kesini Bun. Bertepatan. Kan bilang-bilang anakku mau ditangkap, mau dia apa? Silakan aja. Nggak berani dia Bun. Gimana mau berani? Orang ternyata kelakuan orang-orang Kristen lebih parah. Baru bak kitab suci depan kita. Lucu mereka tuh. Kalau Bunda nggak heran lagi karena Bunda kan dari sana. Iya, maksudnya tuh aku tuh orangnya lembut banget. Kalau seandainya kita tuh diskusi baik-baik, jujur-jujuran. Nuduh-nuduh Nabi Muhammad cabul. Nabinya aja cabul. Oh, nggak bisa. Kalau nuduh-nuduh Nabi Muhammad cabul, oh nggak bisa. Iya. Harus tunjukkan siapa yang cabul kan? Iya, datanya apa gitu. Kita kan diskusi pakai ini nih. Kalau aku nggak suka ditipu, aku nih jelas-jelas nih. Double Ki Bunda. Masih double Bunda. Yang terakhir ini ya. kalau gini Tes. Masih ketangkap suara aku. Suara aku masih mantul dari sana, dari room Bunda, suara aku masih kedengaran. Jadi aku ngomong tuh 2 kali kedengaran. Jadi teman-teman, perhatikan ya, saya ini model berperang sama model dakwah. Dakwah itu kepada orang yang mau ya. Maksudnya kalau saya itu buka koma mau ditanya, itu saya lagi menjelaskan Islam kepada yang belum tahu Islam. Tapi kalau saya lagi bahas tema, artinya ini saya lagi mempertanyakan nih, kenapa Nabi di kitab kalian cabul, tapi Nabi kami yang kalian tuduh cabul. Nah, mana datanya? Saya tunjukin. Dalam Hosea pasal 1 ayat 2, seorang nabi ya Hosea itu disuruh memperanakkan anak-anak sundal. Dia bilang menikah. Emang menikah itu anak-anak hasil pernikahan jadi anak sundal gitu? Emang begitu? Kan enggak kan? Nah, terus Yesaya pasal 20 nomor 3. Yesaya disuruh pantatnya tuh telanjang. Gak masuk angin tuh. Yang ketiga, Daud yang adalah nabi di kisah para rasul ditolak kenabiannya gara-gara ngambil bini orang, coy. Jadi pertanyaan saya tuh, kalian tuh normal nggak sih otaknya menyerang nabi kami dengan membabi buta gitu? Saya ini udah berperang dalam artian perang argumentasi nih. Saya bingung dengan kalian tuh penyembah orang Yahudi. Kalau sama saya boleh, tapi minimal tuh sahih itu, apanya sahih itu, jelasin apa yang polemik di situ. Giliran ditunjukin data nabinya cabul aja, disuruh ngewek sama pesundal loh. Itu peranakanlah anak-anak sundal. Apa artinya itu? Suruh kawin sama pelacur terus anaknya jadi pelacur gitu. Masa kawin sama pelacur anaknya jadi pelacur? Otak kemana otak? Jangan tipu saya lah. Saya nggak terima. Saya laporin kalian ke Komnas HAM nanti. Ya, kalian pikir saya nggak bisa melaporkan kalian karena apa pasal pelaporannya Uniriva? Penipuan di depan publik, Pak. Apa penipuannya? Masa mereka bilang itu kalau seandainya seseorang menikah dengan pelacur, anaknya jadi anak-anak pelacur, Pak? Masa anaknya jadi anak sundal juga, Pak? Gitu. Itu penipuan. Saya berhak marah tuh, sebagai mahasiswa yang baik saya berhak marah karena ini mencerdaskan anak bangsa. Karena ada tertulis kita harus memerangi kebodohan. Ini gue baca ini, perangi kebodohan. Nah ini pemerintah kita gitu tuh, ya, memerangi. Nggak ada perang itu yang lembut, memerangi itu keras. Nih presiden kita yang nyuruh nih, aparatur negara kita yang nyuruh nih.
memerangi, bahkan orang NU suruh nih, jihad saat ini perangi kemiskinan dan kebodohan. Tuh, gua disupport nih sama orang-orang NU nih. Gimana caranya memerangi kebodohan? Dengan lanjangin kalian ini nipu saya. Bilang itu yang telanjang kakinya, orang pantatnya kok. Pertanyaannya, itu hikmahnya apa sih? Nabi disuruh telanjang selama 3 tahun itu apa? Buat peradaban itu kira-kira misal gini nih ya. Ternyata setelah ada telanjang yang dilakukan oleh saya, maka pada akhirnya orang-orang di dunia memiliki hikmah, yaitu menyadari bahwa ketelanjangan itu adalah sebuah keindahan, atau telanjang itu menjadikan orang tidak cabul karena sudah telanjang. Kan jadi enak, ya kan? Mending minum kencing onta, ada hikmahnya, berobat. Nabi disuruh telanjang, dibilang kakinya yang telanjang. Jangan kami yang kalian tipu-tipu lah. Hosea disuruh, Hosea itu menikahi. Orang tugasnya Hosea menghasilkan anak-anak sundal kok. Yang lucu lagi kitab kalian tuh, Yehuda nenek moyang Tuhan kalian tuh. Kenapa dia ketika ngewek sama si Tamar, dia nggak tahu kalau itu Tamar gitu? Apa dia nggak lihat mukanya Tamar? Kebayang nggak kalian gimana coba? Kenapa ketika si Yehuda berjima, bersenggama, bersetubuh dengan Tamar, tiba-tiba si Tamar diberitakan hamil, dia kaget, syok, mau ngebakar Tamar. Pertanyaannya adalah ketika dia sikidi papap tuh cuma berapa menit gitu, sampai nggak sempat lihat muka si Tamar gitu loh. Semalam suntuk nggak pernah lihat muka Tamar, sehingga nggak tahu ini menantu gue ternyata. Pertanyaan saya itu sampai sekarang gitu loh. Hah? Nah itu satu. Kalian nuduh-nuduh Nabi Muhammad menikahi menantu si Tamar tuh, menantunya Yehuda tuh. Kalian bilang nama Yehuda. Nenek moyang Tuhan kalian malah sikidi papap sama mantu, sampai ke Tuhan keturunannya. Apa sih kalian? Aduh, kalian bilang ajaran kami ajaran cabul. Kitab kalian yang memperjelas adab kelamin segede punya keledai. Gua nggak tahu kalau orang Mesir sama orang Asyur tuh kelaminnya segede jakar kuda, kalau nggak gara-gara kitab kalian. Gua pikir kecil-kecil, tahu? Ternyata pas segede kuda. Bayangin, gara-gara kitab kalian lah gua tahu orang Asyur sama orang Mesir tuh kelaminnya segede kuda, gara-gara baca kitab kalian. Ngerti kalian? Apa gue bingung sampai sekarang, apa gue perlu berterima kasih atau gue gimana gitu ya? Apakah informasi ini bermanfaat buat peradamnya mengetahui kelaminnya orang Asyur sama orang Mesir itu segede kuda gitu? Manfaatnya buat peradaban, pengetahuan tentang ukuran kelaminnya orang Mesir gitu? Hah? Apa manfaatnya gitu? Ya, nuduh-nuduh agama Islam cabul. Ada gitu ayat Al-Quran yang menjadikan kalian birahi kalau baca. Kitab kalian bikin aku birahi itu ada tuh. Gak sanggup gue kalau baca. Ya, one day Muslim dan Muslim. Udah lewat sholat Isya aku di sini. Dari tadi udah sholat Isya. Halo Bang Wande, Muslim dan Muslim. Kalian hati-hati kalau nuduh-nuduh ya, pastikan tuduhan kalian itu tidak kembali ke muka kalian, sampai berak-berak kalian nanti. Tuduh Nabi kami cabul, yang cabul Nabi kalian. Berapa orang yang cabul tuh? Ya, nuduh Islam agama cabul. Kitab kalian tuh yang di-ban di Utah karena kontennya vulgar sama kekerasan. Bilang lagi agama kami agama perang. Tuhan kalian yang ikut perang tuh melawan manusia. Tuhan kok ngelawan manusia berperang. Ada aja. Nggak apa-apa kalau itu keyakinan kalian, tapi mbok yo jangan banding-bandingkan dengan agama kami yang mulia ini loh. Nanti tak bandingan sempurna, nanti berserak kalian. Kalian lihat itu Ulangan 13:15, bunuhlah. Yosua 6:17, mereka menumpas. Yosua 8:24, membunuh seluruh orang. Yosua 10:24, merebut kota-kota. Bunuhlah tumpah. Tuhan membunuh 1 Samuel 6:19. Aduh, kalian berani-beraninya kalian menghadapi kami para apologet, berani mati kalian. Emang sih kalian nggak punya kemaluan lagi sih? Tadi bilangnya, nah itu karena itu sepatunya sendalnya yang nggak ada telanjang kaki. Tahu-tahu pantatnya telanjang. Gak malu kan? Gak punya. Rasa malunya udah nggak ada. Makanya kalian kalau bertemu dengan kami apologet, persiapkanlah data.
Apalagi ketemu kayak saya ini. Nggak bisa kalian menipu saya. Saya nggak ngizinin umat Islam ditipu hidup-hidup depan kalian. Nggak bisa, nggak izin saya, nggak izin. Karena saya sedang mengurangi kebodohan. Nah, itu pemerintah ajarkan gitu. Mahasiswi ini. Justru kalau aku nggak menampar kalian, aku dimarahin Pak Presiden nanti. Marah Pak Prabowo nanti. Uni Rifa, kenapa itu ada kedustaan di Komalnya, dibiarin aja. Mana Pak Presiden? Itu katanya ya saya telanjang bulat, kakinya doang telanjang. Ternyata itu kata Rashid pantatnya. Kena marah gue sama Pak Prabowo nanti. Makanya gue harus tunjukin bahwa ternyata kalian tuh nipuin. Kalau kalian bilang, Rifa, menurut keyakinan saya, nggak apa-apa. Artinya pakai iman nih. Tapi literasi mau kalian pelintir, enak aja kalian. Nggak bisa. Maaf, saya lagi menjalankan program pemerintah, ya. Apa program pemerintah? Memerangi kebodohan. Yang bodoh umat Yeremia, yang tolol-tolol kita perangi. Bukan perang dalam artian pakai senjata tajam, enggak, kan perang argumentasi. Wah, Unirifa kok kasar kali, ke Bible-Biblean saya. Keseringan baca Bible, apalagi pas baca itu. Sungguh bodoh lah umatku, kata Yeremia. Ikut-ikut saya jadinya kan. Belum lagi kata Yesus, bodohkah kalian? Lagi ikut-ikutan. Emang agak rusak psikologis kalau baca Bible ini. Jujur saya rasakan itu ya. Saya dulu gak kayak gini loh. Saya dulu manis banget, imut, lembut banget saya. Tanya aja sama mama papa saya, beneran deh. Sejak saya pelajari Bible, agak rada-rada gimana gitu. Serius. Karena kebanyakan baca Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi, karena suamiku lagi gak di rumah. Itu tak ulang-ulang terus kok. Apalah manfaatnya buat peradaban ini ya. Aku sampai pernah aku kayang-kayang tuh ya, kayak jungkir balik gitu. Pertanyaanku, ayat-ayat begini tuh buat peradaban tuh manfaatnya apa gitu? Hah? Serius nih aku nanya. Aku tuh nggak, ini pertanyaan jujur. Nih demi Allah aku jujur nih. Ini aku udah pakai bawa Allah nih. Kalian yang percaya bahwa itu kitab suci, manfaat atau hikmah buat bangsa dan negara dan peradaban. Ayat dimana terjadinya persundalan antara orang Asyur dan Ohola-Oholiba, sehingga besar kelaminnya itu sama kayak keledai tuh. Bahkan di terjemahan lain pancarannya tuh kayak kuda tuh. Gimana tuh muncratnya tuh, coba kebayang. Gue lagi mikirin muncratnya kuda itu gimana bentuknya. Apa perlu gue searching muncrat kuda kayak mana? Gara-gara itu tuh gue jadi otak gue jadi gak beres. Karena gue tadinya yang gak mikirin kelamin, jadi kayak, hah? Coba gue lihat kelamin kuda. Hah? Coba umat Islam selamatkan saya dulu lah, tolonglah. Umat Islam tolong selamatkan saya dari kejahatan Bible ini, tolong. Kalau nggak ada yang nyelamatin aku dalam setahun ini, bahaya Bunda Ike nih ya. Serius nih Bunda Ike nih. Gimana coba baca anakku Bunda kayak gitu? Marilah kita memuaskan birahi. Suamiku nggak ada di rumah katanya. Nah ini ini bahaya nih. Orang Islam baca ini hafalannya bisa hilang loh. Itu kalau orang Kristen itu terus kedapatan suaminya, itu istrinya bisa tunjukin ayat itu ya, suaminya nggak marah. Nggak tahu aku nggak ngerti aku jujur, aku sekarang masih bingung nih. Aku nggak punya Roh Kudus untuk memahami hal ini ya. Aku nggak ngerti gitu. Aku nggak ngerti banget, jujur aku terganggu nih. Gimana tuh Bun? Kalau itu kan nama orang nih. Kalau Matius 20:22, 19:28 gimana nih? Itu enggak. Oke, itu palsu Bang, kita nggak boleh percaya. Ya. Ini loh. Ya. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini firman Tuhan loh. Ini kalau kita baca Al-Qur'an ya. Kita penuh dengan ketenangan, berwudu, suci, terus kita tenang bacanya, ya. Tapi ini kita baca firman Tuhan nih. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Ini Tuhan lagi ngomong nih. Ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawannya dipegang-pegang gitu. Gue jadi kebayang pentil itu guys. Tadi gue yang otaknya baik-baik aja ngebayangin pemandangan gunung ya kan,
ngebayangin tentang indahnya dunia di Ternate ini, laut kan. Terus gue nggak sengaja baca nih, mereka bersunda di Mesir, mereka bersunda pada masa muda di sana, susunya dijamah-jamah. Lu kebayang nggak yang gue pikirin apa? Bokep jadinya, aduh pengen nonton bokep dong jadinya gitu. Rusak otak. Untung gue nggak punya link bokep. Bahaya kalau gue punya link bokep nih. Kotor otak gue nih. Ngeri ini. Karena gue normal coy. Ya, karena gue normal, kecuali gue nggak normal, kecuali gue udah menopause, nggak punya hasrat lagi ya kan, masanya gue normal nih. Perjuangan menjadi apolog itu berat kawan-kawan. Kami harus membaca kitab suci yang isinya dalamnya adalah berat. Jangan kalian, makanya hargailah para apologet nih loh. Kami harus harus mendaki gunung, turun ke lembah, sungai mengalir indah. Udah kayak Ninja Hattori kami. Mau nggak mau kami harus baca Bible. Kenapa? Kami kan belajar Kristologi. Nggak mungkin dong kita nggak baca Bible. Tiba-tiba pas baca Yeskiel 23 nih. Nih 23 nih, ayat 3 nih ya. Ayat 3 nih, fokus di ayat 3 nih. Ya. Lucu nih. Siapa yang nelpon nih? Wah, si Arum lagi nih. Ntar aku mati mute dulu. Anakku nelpon bentar guys. Ya, jadi itu ya, anak aku untung udah kebilang, Arum jangan baca Bible ya, sampai dewasa pokoknya jangan baca Bible. Udah aku bilang alhamdulillah ya. Kan Arum tuh kan dia kan waktu aku masih sama dia tuh kan aku sering debat-debat tuh. Dia sering, bahkan dia pernah pengen baca kitab Korintus. Bu, beliin kitab Korintus katanya tuh. Beneran itu, tapi aku beliin tuh. Jadi waktu dia minta kitab Korintus itu, aku beliin dia buku cerita sahabat Nabi Sayyidina Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Aku order lewat Tokopedia yang kecil itu guys. Gara-gara dia minta kitab Korintus. Untung dia nggak minta kitab Yeskiel, kan bahaya. Ini anakku cerdas banget nih. Dia bilang tuh, Bu katanya, Yesus itu Tuhan ya kata dia. Loh kenapa Yesus itu Tuhan Bu katanya? Yesus itu kan manusia. Anak aku nanya gitu guys. Nih nelfon lagi dia nih. Nah, itu beneran teman-teman, karena bahaya. Bahkan di Utah sendiri di Amerika Serikat, Bible itu di-ban karena memuat konten vulgar dan cabul. Nah, aku tiap hari baca gitu kan, anakku nanti denger kan. Bahaya anak aku nanti. Indonesia upaya untuk menjauhkan Bible dari anak-anak kecil. Uni, Bang Kores, semua saya turun dulu ya. Siap bang. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang belum ada di Indonesia tuh masih tabu untuk mengatakan Bible itu kitab yang memuat konten-konten vulgar. Kenapa? Karena mungkin di Indonesia ini sendiri kan persatuan bangsa persatuan Indonesia itu lebih diutamakan. Jadi kayak biar deh mereka kayak gitu, yang penting kan jangan dipublish aja sih menurut aku, karena kasihan nanti kalau anak-anak tuh lihat gitu. Kayak gini nih ya, ini kata-kata begini nih ya, mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah. Ini masih terjemahan TB nih, ini terjemahan TB nih. Coba bayangkan terjemahan yang lain tuh, di terjemahan lain itu bahkan mohon maaf ya tuh agak kayak ngeri banget tuh. Nih di MILT tuh bahaya banget tuh terjemahannya tuh. Nih aku bacain ya. Mereka bertindak sebagai pelacur di Mesir. Mereka bertindak sebagai pelacur di sana pada masa mudanya. Di sana buah dadanya dipegang-pegang, dan di sana puting keperawanannya diremas-remas tuh. Pentil juga dibahas. Tiba-tiba agama kita yang dibilang cabul sama mereka. Heran aku sama kalian itu loh. Bu, kalau nuduh tuh ya tak sadar diri loh. Itu puting rohani. Puting rohani sama pantat rohani. Astagfirullah. Heran bun mereka ini. Naik lagi nih si Roma nih.
Apa lagi Roma? Dari tadi kamu framing terus, Rifa. Apa framingnya? Framing apa? Aku lihat nih. Aduh. Loh, Nggak emang usah bener? lagi gitu. Ini kan pengalaman, ini kan kesaksian saya. Kesaksian saya adalah dulu saya adalah seorang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, ini kesaksian pribadi loh. Sebelum saya mendengarkan Yusuf Manubulu menipu umat Islam, sebelum saya mendengarkan Sofiatul Penghujat, mendengarkan Fatimah Sedekah itu menista Islam, saya dulu menghafal Al-Quran dalam perempuan yang sangat tenang, baik, soleha, tidak sombong, rajin ngaji, rajin sholat, rajin nabung, rajin ke majelis taklim, nggak pakai baju seragam. Ya, saya dulu begitu. Setelah saya melihat penistaan terhadap agama Islam, saya mulai belajar. Ada apa ini? Apakah betul agama Kristen sebaik itu? Apakah betul agama Islam sejelek yang dibicarakan sama orang Kristen? Belajar dong saya. Saya baca Al-Quran saya secara kontekstual semuanya. Nggak ada ayat-ayat cabul kok. Nggak ada. Kalau ada ya tunjukin. Saya baca hadis satu persatu. Nggak ada. Nah, dulu. Muslim 1422. Yang mana? Saya Muslim 1422. Kenapa emang? Ya coba baca dulu kalau begitu. Ya apa? Ya udah. Lu kan udah baca. Apa? Bentar dulu, gue lagi kesaksian nih. Lu dengar dulu baru kita bahas nanti 1422. Jadi kemudian setelah gue nggak mau dong, saya cuman bahas Islam aja, orang Kristen sok-sokan bahas kitabnya, ternyata kok beda-beda ya. Tante Uti Watimena bilang nanti kalau orang Kristen naik ke surga kelaminnya udah hilang. Tiba-tiba pendeta Terosaki bilang tetap ada kelamin tapi nggak punya nafsu. Tiba-tiba yang lain bilang begini-gini, kata Pak JJ malah gini-gini. Kok beda-beda ya? Karena gue kayaknya udah ditipuin kalian semua, gue belajar kitab kalian. Tiba-tiba pas bab Yeskiel gue terkejut, shock. Amsal terkejut, kitab Kejadian kaget. Kenapa tiba-tiba kok Tuhan bicara tentang puting yang dijamah? Gue yang tadinya adalah wanita yang sangat menjaga moralitas, yang sangat sopan, baik hati dan tidak sombong, gara-gara sering baca kitab kalian hampir tiap hari, jadi radikal gini omongannya gitu. Kayak bahas pelir ternyata ada di imamat, kayak buah dada ada di Bible, kayak bikin jakar kelamin laki-laki ada di Bible semua. Terus kenapa kalian tuduh agama kami yang cabul, bre? Hah? Kan lucu. Kenapa? Hah? Oke, Sahih Bukhari 1422. Iya. Betul. Itu yang mau dibahas. Muslim. Kenapa saya Muslim? Kenapa? Masalahnya apa? Bukhari 4738 kalau Bukhari. Apa sih ini yang benar satu-satu dong? Saya Muslim 1422. Terus apa Ya. masalahnya di sini? Bukhari Di sini 4738. dikatakan, diam dulu. Di sini dikatakan nih, ya, Sahih Muslim 1422. Ya kan? Iya kan? Ini nih. Mana cabul di sini? Lu otak lu mesum, orang makan aja lu bilang cabul, masa tidur aja lu bilang cabul nih. Ia berkata, biasanya kami tidak pernah tidur siang. Jadi lu kalau kebayang tidur, kebayang skidi papap ya. Dan tidak pula makan siang kecuali setelah menunaikan sholat Jumat. Ibnu Hajar berkata, pada masa Rasulullah SAW, mana cabulnya di sini? Ya apa sih orang Kristen ini gilanya kok sungguh-sungguh sih? Kalian kalau nggak nipu tuh gimana sih perasaannya, bisa nggak sih sekali aja nggak nipu gitu? Saya Bukhari itu begitu. Kenapa dibilang cabul kita? Kenapa kenapa hadis kita dibilang Bukhari cabul? 4738. Saya Bukhari Apaan sih ini? 4738. Gak jelas lu. Baca kelihatan lu nggak belajar lu. Cuma dapat pertanyaan titipan lu. Berapa tadi? Hah? Buka dulu Rifa. Iya berapa? Saya Bukhari 4738. Apa masalah ya? Masalahnya apa di situ? Bacakan aja apa isinya. Nabi SAW menikahinya saat dia berumur 6 tahun dan dia digauli saat berumur 9 tahun. Cabulnya di mana? Orang nikahin istri, kalau meniduri istri emang cabul gitu. Berarti bapak sama mamamu berbuat cabul. Kau anak cabul kau. Orang nikahin istrinya sendiri, kenapa emangnya? Kau rumah tangga orang kau bilang cabul. Yang cabul itu ketika Nabi di dalam kitab kau Daud ngambil bini orang. Bunting. Kamu cabul. udah punya anak Rifa belum? Udah punya Lah, anak. kenapa? Udah, Coba anak gua bayangkan dua kalau apa? ada anak perempuanmu umur 6 tahun udah dipinang, kemudian udah umur 9 tahun udah diajak Oke, gua main jawab. lato-lato, gimana ceritanya? Oke, gue jawab. Ada nggak tertulis Nabi Muhammad ngajarin lato-lato? Jangan kau mentang Tuhan kau ngajarin boleh berdusta lewat Paulus ya. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, jangan kau dusta di komal ini. Ini komal anti rungkat, anti dusta. Kau paham? Kau tunjukkan Nabi Muhammad ngajarin lato-lato kepada Sayyidah Aisyah.
Ya, kalau Nabi di dalam kitab kau udahlah ngambil bini orang, hamil bini orang, Tuhan kau nggak bunuh. Kenapa? Nenek moyang Tuhan kau yang dibunuh anak sejinaknya, ditulas selama seminggu. Sekarang gua tanya, meniduri istri itu perbuatan cabul atau enggak? Kau jawab. Kalau kau tanya, aku punya anak, dengar kau baik-baik ya. Kalau aku sekarang ini belum punya anak nih ya, taruhlah aku perawan ya. Aku ceritain sama kau cerita ya. Dan aku sejaman dengan Nabi Muhammad yang akhlaknya mulia kayak gitu. Jangankan anakku umur 6 tahun, aku belum punya anak aja minta nikah aku sama siapa aja. Taruhlah sama Blender, Blender kamu nikah sama aku cepat, aku pengen punya anak. Buat apa Ripa katanya kan? Blender cepat kita punya anak. Anakku umur sehari langsung ku kasih sama Nabi biar dinikahi. Ku kasih sama nabiku karena nabiku otaknya nggak cabul kayak kau. Kau bayangkan dalam kitab kau Tuhan nggak mengumpamakan persundalan apa? Mengumpamakan penyembahan kepada Tuhan lain dengan mengumpamakan kelamin keledai. Itu baru cabul. Nabiku nggak cabul, buktinya Sayyidah Aisyah bahagia-bahagia aja. Coba kau tengok kayak mana itu mama Tuhanmu itu, ya Tuhanmu itu harus jadi manusia keluar lewat itil. Kau bayangin, ada Tuhan supaya jadi Tuhan jadi manusia, dia hamili wanita bini orang dulu, keluar lewat vagina tuh, hancurkan perawan orang dari dalam tuh. Normal nggak kau itu sebagai manusia itu? Hah? Kalau Nabi Muhammad meniduri istrinya normal. Ada nggak orang marah pada waktu bapaknya aja nggak masalah kok Abu Bakar kok? Ada gitu. Tapi Tuhan kau menghamili perempuan perawan keluar jadi manusia tuh, pecah perawan pakai kepalanya, disondal sama kepalanya tuh. Normal gak gitu? Kalau Nabi Muhammad menggauli istrinya dengan cara baik-baik dan tidak ada satupun data dari Sayyidah Aisyah berkata bahwa dia terjolimi. Bahkan Sayyidah Aisyah adalah orang yang paling bahagia ketika bersama Rasulullah. Buktinya apa? Bukan masalah meniduri istri, tetapi itu bagaimana ia meminang seorang wanita yang masih sangat muda. Nah, masalahnya di mana? Iya, masalahnya di mana? Enggak, dia kan masih di bawah umur kan kalau Kenapa begitu. kau mempermasalahkan itu sementara dalam kitab kau Ishak meniduri anak umur 3 tahun? Nih, kau nih belajar besok-besok. Memalukan kau Kristen ketika di kitab kau sendiri. Iya, gini loh. Kalau Nabi Muhammad kan menikahi Sayyidah Aisyah umur 9 tahun, beda dengan Maria dihamili kan cuma 2 tahun, ya kan? Sayyidah Aisyah umur 9 tahun, Maria umur 12 tahun. Jaraknya berapa? 9, 10, 11, 12, 3 tahun cuman. Kau bayangkan ini Ribka, nenek moyang Tuhan kau. 3 tahun diprot-prot, nggak pecah itu biji. Hah? 3 tahun diprot-prot di kitab kau. Au. Balita loh ini belum bisa masih mama aja belum bisa loh. Kebayang nggak kau tuh, kasian kali itu balita diprot-prot. Di agama kan Tuhan kau kan orang Yahudi, ya kan? Turun kau, kubongkar fakta kitabmu, aib kitabmu, kau turun. Dengar ya, orang Yahudi itu punya halakah boleh memprot-prot anak umur 3 tahun. Tuhanku kan orang Yahudi, Tuhanku mengizinkan itu karena itu masuk halakah hukum fikih orang Yahudi. Sekarang Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah umur 9 tahun, masalahnya apa? Emang kau pikir Sayyidah Aisyah umur 9 tahun badannya kayak Arumi gitu, kecil cengking gitu? Enggak. Kau samakan badannya Sayyidah Aisyah zaman dulu dengan orang sekarang. Hantu 30 tahun lalu anak umur 12 tahun udah kayak mama-mama badannya. Kawanku aja nikah umur 11 tahun, tahu kau? Nggak tahu kau kan? Nggak percaya kau, nanti aku kasih tahu. Si Lilis namanya, lakinya satpam. Waktu itu aku masih belum SMP, aku masih kelas 2 SMP, nggak lupa aku. Udah belaki dia, orang Bukit Tinggi, dia tinggal di Awu, ada kayak Tambuo. Berapa umurnya waktu nikah? 11 tahun. Diprot-prot lakinya. Pedofil itu. Ada-ada aja kalian. Menghujat nabiku depanku, kuludahi mukamu. Dengan kitabmu kuludahi. Ribka menurut Rashi diprot-prot sama laki-laki 37 tahun umur 3 tahun. Otak pakai. Belajar antropologi. Belajar. Nenek kau jangan-jangan dikawinin kakek kau umur 10 tahun. Jangan kau benci sama agama Islam, kau tuduh-tuduh Nabi Muhammad nggak pakai data. Habis ke depanku nanti. Aku lagi nggak ini model memerangi kebodohan ya guys. Unirifa sedang menjalankan program pemerintah. Yaitu apa program pemerintahnya? Memerangi kebodohan. Salah satu cara memerangi kebodohan adalah
menampar narasi penyesatan dari orang-orang yang tidak berdasar. Apa masalah Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 tahun? Apa masalahnya? Di mana pencabulan itu terjadi? Coba tunjuk. Otak kalian sih kotor. Kalian samakan Nabi kami dengan kalian yang otaknya mesum. Kalian lihat batu Hajar Aswad aja kalian kebayang vagina. Kalian lihat botol minyak kemiriku aja yang kalian bayangkan mungkin penis. Bayangkan loh, batu Hajar Aswad, ya kan? Batu loh. Batu Hajar Aswad berbentuk agak sedikit lancip aja kalian bilang kami nyembah vagina, menyembah parjaha. Mungkin kelamin bini kalian selebar itu. Setahu aku vagina, sorry ya, vagina nggak kayak gitu bentuknya. Mungkin vagina bini kalian doer kayak gitu mungkin. Jadi di otak kalian itu apa yang kalian ucapkan itu yang kalian imajinasikan gitu loh. Nih tengok ya nih batu Hajar Aswad ya, kebayang nggak nih batu Hajar Aswad nih apa nggak gila orang-orang Kristen nih ya, emang otaknya tuh emang entah vagina siapa lah yang kalian lihat selebar ini kalian bilang vagina. Coba bingung aku nih ya, nih coba bayangkan, nah ini kan gini nih, coba ini kan nih batu Hajar Aswad. Nah batu Hajar Aswad bolongnya kan gede gini nih, dia bilang kita nyembah farjaha. Apa iya bini kalian bolongnya segede gaban gini, bulutnya segini? Emang mirip ini sama vagina bini kalian? Enggak, sama vagina aku nggak mirip, sorry ya, maaf ya, nggak mirip nih, maaf ya, nggak segede ini juga lubangnya gitu loh. Hah? Kalian kalau mau ngamsal jangan depan aku. Masa ini yang kalian lihat terus kebayang vagina kalian tuduh kami nyembah parjaha? Iyalah mungkin bini kalian lebarnya segini mungkin hitamnya sedekil ini juga mungkin ya, mungkin mah berkilat gini bini kalian hitamnya ya. Mungkin isinya mungkin hitam begini ya, mungkin lebarnya segini, makanya kalian kebayang parjaha. Inilah otak kalian tuh mesum, kotor. Nggak tahu karena kalian sering baca Bible, entah aku nggak ngerti. Heran sama kalian itu loh. Ada apa? Ada apa dengan umat Kristen di Indonesia? Ada apa? Kenapa tuduhan kepada Nabi Muhammad itu melulu perkara selangkangan? Hah? Ada apa? Malu dengan kitab kalian yang isinya adalah tentang selangkangan? Malukah kalian tentang nabi-nabi kalian yang digambarkan cabul dalam kitab kalian? Na'udzubillah min dzalik, itu tidak mungkin, mustahil. Ya Allah, hamba bersaksi, hamba percaya Nabi Daud itu tidak seperti itu karena beliau adalah orang yang sabar. Ya Allah, ampunkan hamba harus membaca kitab terkutuk itu menurut orang Kristen. Ya Allah, ampunkan hamba. Ini kata si Paulus, kitab itu terkutuk ya, bukan gue yang bilang. Paulus mengatakan Taurat itu kutukan, jadi kutuk. Ya Allah, ampunkan kami telah membaca kitab terkutuk itu. Ya Allah, Nabi Daud seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, anak dari Nabi Daud alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Kata Allah, mereka mengikuti kata-kata setan di zaman Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman, dan Sulaiman itu tidaklah kafir. Wa ma kafara Sulaimanu. Tiba-tiba di kitab kalian Nabi Sulaiman gara-gara ikut perempuan jadi kafir. Padahal kalian baca di kitab kalian, ketika Daud yang kalian tuduh ngambil bini orang itu melahirkan Sulaiman dari istri orang itu, Tuhan suka kepada Salomo. Makanya nenek moyang Tuhan kalian sampai ke situ. Tapi kalian bilang bahwa dia adalah kafir. Yang ada kelakuan kalian umat Kristen di Indonesia ini, serius. Kristen di Indonesia. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Naikkan si Belen itu, Belen. Nah berani dia Bunda, malu dia kitabnya Bunda. Nggak berani dia. Jadi ini model saya sedang memerangi kebodohan. Ya. Kenapa? Bagaimana cara memerangi kebodohan? Satu, aku mute Bunda ya, agak double. Nanti Bunda kalau ngomong buka dulu. Nah, pertama cara memerangi kebodohan adalah dengan membongkar aib, fakta, komparasi yang justru ada di kitab kalian. Ya, apa yang kalian lakukan? Kristina Ginting benar, kami dibunuhi di Indonesia. Bapak moyang dan si Kristina Ginting sekeluarga lagi makan babi panggang di Medan, nggak mati. Kalian memprovokasi kalian.
Kita lagi tenang-tenangnya hidup. Kalau mau diskusi baik-baik nggak apa-apa. Aku terima kok. Bahkan aku luangkan waktuku diskusi dengan kalian baik-baik. Ayo bagus-bagus diskusi. Tanya aja sama aku. Kalau kalian nggak berilmu nggak usah banyak bicara. Naik kemal kami, kalian fitnah Nabi kami cabul. Kebodohan itu yang minum kencing onta. Nah ini lagi nih, yang bodoh dan tolol itu adalah ya menyembah orang Yahudi yang disunat dari ke-8. Itu yang tolol menurut paradigma Islam. Minum kencing onta itu bukan bodoh. Kenapa? Di kitab kau nggak ada larangan minum kencing onta. Bahkan minum kencing manusia nggak ada di kitab kau larangannya. Segala sesuatu yang nggak ada larangannya maka boleh. Itu yang bodoh. Ya, yang bodoh itu adalah percaya bahwa Tuhan Bapa membunuh Tuhan Anak untuk menyelamatkan para penjahat pesundal kayak kau. Nah itu bodoh namanya dalam Islam itu. Dan itu divalidasi oleh kitab kalian bahwa umat Yeremia itu umat bodoh. Nah tengok nih, nabimu gauli anak 6 tahun. Mana datanya itu nabiku gauli anak 6 tahun? Kalau Ishak menggauli anak 3 tahun ada datanya aku. Mana? Tuhan kau menggauli bocil wanita umur 12 tahun buat turun ke bumi. Tuhan kau itu. Udah mulai kores. Jawab Kores. Kores baca dulu typingan dia, Kores, baru jawab. Kenapa? Mbak dia, Yesus suci, Tuhan kau suci. Tuhan kau tuh hina, nista dan miskin, kata Matthew Henry. Suci kok nyabulin bocil 12 tahun. Tuhan kau memecahkan Bunda Ike. dia loh. Assalamualaikum warahmatullahi. Keren ya jaketnya, glitter. Biar kelihatan awet muda. Gimana? Biar kelihatan awet muda. Mantap, udah kelihatan kok waktu ketemu Jakarta. Awet muda. Terlihat lebih muda 2 minggu, Bunda Ike. Karena sekarang muda. Coba Pin, dia bilang Tuhannya suci depan kita. Nggak malu mereka itu. Loh, di Matius 11:18 komentari dari Matius komentari dari Revised English Version.com, di sana dikatakan Tuhannya ini menghamili Maria ketika Maria umur 14 tahun. Kok yang kayak gitu mau dibilang bermoral ketika orang-orang seperti kalian ini menghujat nabi kami gitu loh. Coba dipakai otaknya. Halo cantik. Siapa ini? Komponinya lucu. Ganteng. Oh ganteng. Putih banget soalnya. Bunda Ike mah putih keluarganya mah. Mana dia ada Yesus turunan sibuk penjajah dia. selangkangan. Loh, sibuk selangkangan nggak ada. Mengawinin seluruh manusia baru ada itu. Dia belum tahu aja kalau dia nanti dikawin sama Tuhannya, Pin. Dia nggak tahu itu. Iya gitu. Dia nggak tahu kalau dia nanti Dia dikawini Tuhannya, yang cowok-cowok mengawini Tuhannya gitu. Jadi Tuhannya jadi yang pasif, jadi yang di bawah, jadi yang diangkat-angkat, jadi yang disenderin ke tembok. Wah anjir susah coba. Emang yang kayak gini mau dibilang bermoral? Lu nih ngobrol sama Islam, yang dimana di dalam Islam itu bahkan sampai hubungan seksual pun ada adabnya gitu. Sekarang agama lu menawarkan ngawinin Tuhannya sendiri di sorga. Kita nggak boleh terima. Otak manusia normal, iya, otak manusia normal mau ditaruh di mana gitu? Ketika ada manusia ngawinin Tuhannya, mau giliran kayak, mau bareng-bareng langsung masal itu kan nggak ada otaknya, bre, gitu loh, nggak ada otaknya itu, gitu. Ya, jadi coba dipikir-pikir terlebih dahulu. Kagak lihat gimana si Ahmad itu nangis darah sampai sekarang nggak ada lagi gara-gara argumentasi gue begitu menyakiti fakta yang gue berikan. Langsung hilang. Hilang dia. Hilang langsung lah. Terus coba dipikir pakai logika, coba kalau memang agama Islam itu agama seperti yang Tuhan kalian lakukan di sorga gitu, kenapa penyakit seks menular gitu kan, hubungan pelangi gitu, bokep itu datangnya dari kebetulan agama kalian semua gitu. Islam itu di sini jadi korban, bre. Islam itu di sini jadi korban, ketularan sama kelakuan kalian di pertama kali. Iya. Dosa asalnya itu ada di kalian, gitu.
Lucu kalian ini. Aku udah Isa. Iya, coba bayangkan ya, kalau memang agama Islam itu cabul, bener kata si Kores. Pelacuran, prostitusi dari agama kalian yang banyak. Film bokep, agama kalian yang produksi yang banyak. Bunda Isa dulu ya. Isa dulu ya. Siap bunda, siap bunda. Maka pertanyaannya adalah, ya, kan lucu gitu. Ayolah, normal lah jadi orang sikit. Yang nikah sesama jenis di gereja kalian nuduh. Kalau nuduh tuh gini loh ya, maksudnya kayak nuduh tuh kalau bisa tuh ya tuduhan itu tuh nggak mental balik ke kalian gitu, karena sebenarnya gue tuh kasihan sama kalian. Yang gue kasihan itu adalah gereja kalian, dengerin kalian yang gara-gara kalian kami bongkar aib agama kalian gitu. Tadinya kan kalau saya sendiri sama Kores sebenarnya mah santuy, kita udah tahu itu gitu. Cuman gara-gara di pesantren viral bodoh. Ya terus kalau di pesantren viral lu pikir lu nih gini nih, kalau ngomong tuh kayak gini lu Win, lu kan manusia ya, kecuali lu hewan ternak ya. Kalau lu bahas pesantren, nah ini lu dibahas nih gini nih, lu bahas juga nih. Kalau gue mah berdata ngomong nggak kayak lu nih, lu bahas nih. Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor terjadi sejak tahun 2009. Korban trauma dengan pendeta laki-laki. Lu bahas kayak gini nih. Kalau kayak gua nih, penyelidikan temukan 1000 kasus pelecehan seksual di gereja Katolik Swiss nih. 1000 ada nggak di pondok pesantren mana korban 1000? Lu lihat nih ya. Nih, pastor pelaku perbudakan seksual di Italia masih memimpin misa yang dihadiri anak-anak. Mengapa terjadi? Tuh anjir gila. Aduh parah ini. Nah kalau Republika oke lah, ini Islam ya, nggak usah kita bahas nih. Gereja Katolik di Italia diguncang skandal pesta seks. Ini pesta seks bukan cuma di surga, lu ternyata di ini banyak ya. Nih lihat nih, geger 200.000 anak dilecehkan pastor, para uskup Spanyol minta maaf. Tuh lu lupa tuh, lu nih pastor Portugal lecehkan 5.000 anak di bawah umur, gereja minta maaf, cuma minta maaf doang ya lah, tampar pipi kiri kasih kanan, ya kan? PBB kecam Vatikan terkait pelecehan seksual terhadap anak-anak. Tuh PBB aja ikut campur, ngapain PBB ikut campur? Ngapain? Nih kasus pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur, mengapa terjadi? Hantu, kayak pakai data kalau ngomong sama gue. Nih calon pendeta cabul di Alor NTT diponis hukuman mati. Tuh pak lu, mau bahas beginian lu? Lu pikir kita nggak punya data? Nggak malu, lu agak malu kayak gitu. Ih, dasar bahas-bahas pesantren, data tuh, pendeta tuh. Kalau diskusi sama Uni pakai data, kalau pakai congor doang nggak ada gunanya, nggak ada manfaat. Gitu loh ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Oni. Gimana Bunda, sehat? Masih dalam apaan dokter juga, per setengah bulannya harus penembakan. Insya Allah, semoga Bunda diberi kesehatan. Bunda jangan sering-sering dengar Bible ya, bahaya kalau Bunda sering-sering dengar Bible. Soalnya Nggak pernah. nanti tambah sakit nanti. Iya. Kalau orang baca Bible orang sembuh jadi sakit Bun, takutnya. Apalagi orang. Uni, sehat Uni. Alhamdulillah Bun, ini bentar. Ini ada. Bentar ya Bun ya, nih aku. Bentar ya. Udah nasinya tak fotokan. Oh iya. Ya Bun, alhamdulillah Bun. Biasalah Bun. Nah, Bunda kayak gini-gini aja. Alhamdulillah. Kalau aku di sini insya Allah ada Bunda Ike. Mudah-mudahan sehat selalu. Gitu kalian itu. Kalau diskusi bagus-bagus sama kita mah terima. Giliran kalian menghujat nggak bawa data, giliran data kita kasih kalian mencret. Lapor sana Dosma tuh, suruh bilang sama Dosma tuh, itu penistaan kepada Tuhan tuh. Ya, gitu. Jadi gitu guys, kalau sama saya itu diskusinya pakai data, nggak pakai asumsi. Ya kan Bun? Peniripan mana mau modal-modal songor kayak oten-oten. Iya, nggak boleh kita gitu, berdosa kita. Kalau kita menyebarkan informasi yang tidak ada tertulis, itu namanya kita menyebarkan kabar hoax. Akhirnya kita nanti masuk penjara, Bun. Sini mereka bilang Nabi Muhammad cabul katanya. Enak aja. Nuduh nggak berdata. Pin. Ya. Si yang itu yang Yonatan Nandar sama dari Ustadz Wafi itu aman komalnya.
Oh mantap, keren Unik. Aku belum bisa aku masih perangkat dulu, baru ntar aku eksekusi semua. Ustadz Wafi suruh live, terus masuk di apologet dan kita salah satu gitu. Aman, ya udah tahu aku. Thank you Unik. Terus kalau Yonatan Nandar untuk sementara ini memang aku mau collab sama dia, cuman mungkin dia lagi ini nggak bisa live kan, karena emang kita mau bahas tentang itu dulu gitu. Kalau room aku Bang Zuma punya Bang Zuma punya, aku udah kasih Bang Zuma. Oh mantap Gurunda, keren. Cuman kemarin dia tetap berungkat, nggak ngerti dia ada masalah apa. Hah? Nggak ngerti. Mungkin dia ada intonasi suara kali ya. Aku juga di sini mah biasa aja, teriak-teriak. Aku sama Yonatan Nandar kemarin teriak-teriak di sini aman. Di Yonatan Nandar malah rungkat. Nggak tahu ya, nggak ngerti kenapa. Gitu. Siapa yang menghancurkan kubur Kristen? Nah itu iya betul tuh. Jadi kalau kita lihat-lihat ya, kebiasaan mereka tuh memang begitu guys. Mereka menuduh dulu, baru nanti mereka, itu pun nggak pembuktian, nggak peduli pembuktian mereka. Udah kebiasaan begitu, mau diapain? Kita nih umat Islam ini sebenarnya yang sebenarnya yang tertindas tuh mayoritas yang tertindas. Nabi kita dikatain cabul, mereka nggak bisa tunjukin data. Mereka menghujat Nabi kita, mereka kabur ke luar negeri tuh. Hah, yang di sini haleluya tuh. Taipudin, pendeta, si Edis TV kabur ke luar negeri, si Metatron. Mayoritas yang tertindas sebenarnya di Indonesia. Tapi itu kita juga disalah-salahin tuh. Gereja dibakar Kristen, disalahin Islam. Makam Kristen dirusak sama orang Kristen, disalahin Islam. Emang nggak ada malu-malunya mereka itu. Nggak semua ya guys, nggak semua ya. Yang sibuk bahas Bible kalian, ya iyalah kalian mau bodoh-bodohin kami tentang Bible kalian, kami bongkar lah untuk kami pelajari. Kau pikir mentang-mentang kau yang punya Bible terus kau ngajarin Bible kami terima gitu? Enggak, untung aku baca Bible. Kalau bukan aku baca Bible, nggak tahu aku ternyata Daud itu nabi di kitab kau. Bahkan udah kutunjukkan dalilnya pun masih kalian tolak Daud nabi. Kenapa? Karena emang kalian malu punya nabi yang ngambil bini orang. Saking kalian ingin bagus-bagusin agama kalian karena nggak ada nabi yang cabul di agama kalian, menurut kalian lupa kalian bahwa Hosea disuruh bersundal, Yesaya disuruh telanjang, Daud ngambil bini orang. Ternyata mereka tiga-tiganya nabi. Makanya tema kita nabi cabul. Pertanyaanku, nabiku cabul tuh kenapa gitu loh? Kenapa nabiku dituduh cabul? Dia menggauli istrinya tuh cabul di mana? Gitu. Itu ayat yang bisa marilah kita nikmatin kalau suami nggak ada di rumah. Itu kalau kedapatan sama suaminya pulang, terus istrinya tunjukin ayat itu, kira-kira bisa izinkan bercerai nggak? Ya gimana sih firman Tuhan? Tapi nggak tahu juga sih, mereka tuh kan bilangnya ada kontak gitu. Itu kontaknya kan nggak gitu. Kontaknya gitu kan mengajarin, tapi itu menceritakan kan gitu mereka. Iya, konteksnya mau apapun kan ayatnya memang begitu. Iya. Mari kan kita mungkin kalau bagi kita kan bagi kita kan Al-Quran itu kan panduan menghidupkan kan. Konteksnya diam-diam gitu kan. Yuk aku jadi penasaran baca satu ayat kan. Ayo kita baca yuk Amsal yuk. Yuk Amsal dulu kita yuk. Bentar aku lagi pengen baca Amsal nih. Sambil saya ngacang ya. Makan kacang. Ngacang ya, makan kacang ya. Makan kacang ya. Ya. Jangan salah paham ya guys, makan kacang. Kalau minum kopi apa? Ngopi. Makan kacang jadinya apa? Ngacang. Amsal sambil ngacang. Ya ngamsal sambil ngacang. Ya Amsal 7. Amsal malu loh Uni. Aku udah kebal bun, soalnya gimana, otak aku udah sengklek, udah keseringan baca ini soalnya ya. Amsal pasal 7 nomor 16 17. Mari kita baca. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku ini, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapat
di antara anak-anak muda, seorang taruna yang tidak berakal budi yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar. Ini dimentang-mentang hanya laki-laki dia benci banget sama perempuan ya. Iya, dibilang cerewet lagi. Rasis banget ya. Iya, kasihan banget perempuan cerewet kayak aku ya dibilang kayak sundal ya. Ini jahat banget deh. Perempuan kan rata-rata cerewet dia. No. Makanya kalau dia turun kedua kali kita nikahin sama tuh orang India tuh. Dewi jangan. Dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah sementara dia dipegang kendaraan. Lalu dipegangnya lah orang taruna itu dan diciuminya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan dan pada hari ini telah aku bayar nazarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang ku dapatkan engkau. Telah ku bentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna di Mesir. Pembaringanku telah ku taburi dengan murga haru dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibirnya, ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya seperti burung dengan cepat menuju perangkap dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu berbelok ke jalan perempuan itu. Janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya, karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Yang tidak boleh ikut perempuan itu, tapi perempuan itu kayaknya nggak apa-apa, soalnya nggak ada larangannya perempuan itu. Yang nggak boleh ikut perempuan itu. Tapi pertanyaannya, jadi perempuan sundal boleh nggak, kan gitu? Bahaya nih, laki jomblo nih bahaya loh bahas-bahas ginian loh. Serius loh, Bunda bilang ya sama keluarga Bunda, jangan baca ngamsal, jangan baca ngeskil ya, jangan. Siap Uni. Bahaya. Jadi begitu, kalian janganlah kalian tuduh Islam agama cabul, Nabi kami cabul, tapi nggak bisa bawa data kalian. Kami bisa tunjukin data. Kami umat Islam ini kalau ngomong berdata, nggak suka pakai asumsi, kan begitu. Itu loh, ya. Bahas Amsal kata Natalia, au ya gitu, ya. Nabi Daud, Nabi Ana, jadi gitu ya. Mak Lampir ngajari selingkuh dong seperti itu. Iya, itu namanya kan kayak tahu nggak, dalam ranah psikologis ada salah satu, ini aku kasih kasus. Ada salah satu kasus dua pria membunuh temannya gara-gara terinspirasi dari film Scream, ya. Dua pria membunuh teman karena film. Ini perhatikan nih. Dua pria membunuh teman karena film Scream. Ini ya. Nih aku baca nih. Ada nih kejadiannya di Amerika tuh. Deretan pembunuhan yang disebabkan film horor. Oke, aku baca ini ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada kisah porno yang dibacakan di kitab suci terjadi pencabulan. Karena secara psikologis, ya kita bicara psikologis, ternyata film horor bisa menjadi asbab orang psycho. Nih, aku baca ini. Terinspirasi oleh film Scream, seorang remaja berusia 17 tahun ini mengajak sepupunya yang berusia 14 tahun Samuel Ramirez untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lihat dalam film Scream tahun 1998. Artinya apa? Ternyata paparan dalam film itu bisa menjadi asbab orang ikut. Yang kedua, membunuh dengan topeng Jason karena Friday the 13th ya.
Sekilas enggak ada yang salah dari perilaku Mark Brand, pegawai toko kelontong yang menyewa film horor di waktu luangnya. Namun film horor yakni Friday dan sequel-sequelnya sangat mempengaruhi Mark Brand dan prinsip kehidupannya. Ini loh, film aja loh. Child Place 1990 mempengaruhi orang berkebutuhan khusus. Martin Bryan, seseorang dengan IQ 68 dan kebutuhan khusus dalam belajar, begitu terobsesi dengan Child Play 1990 diduga karena memuaskan hasratnya akan penyiksaan. Lanjut, The Exorcist jadi inspirasi ibu membunuh anaknya. Ya, pada bulan Februari 1980, seorang perempuan bernama Patricia Ann Frazier membunuh anaknya sendiri berusia 4 tahun karena menganggap anaknya kerasukan. Menganggap negara tanpa hukum karena The Purge ya. Banyak sekali orang membunuh dikarenakan terinspirasi film. Apalagi terinspirasi kitab suci gitu. Coba kalian bayangkan. Gimana coba? Hah? Bunda, aku kehilangan nomor WhatsApp Bunda loh, Bun. Nanti ping aku, Bun. Kenapa Soalnya bisa gitu lah Uni ya? Karena nomor Enggak. bunda apa dihilang-hilangkan? bukan, handphone aku kan di restart. Semua nomor tuh hilang. Nih ya, abangku aja nggak ada nama. Ini baru aku nanti bikin bunda namanya tadi. nanti bunda pingkan ya. Nih, banyak orang-orang yang terdekat aku tuh yang nggak ada nama nih. Abang aku aja namanya nggak ada tuh. Tuh. Ini abang aku nih, nggak kasih namanya. Gitu. Ya itulah guys ya, intinya kayaknya kita harus istirahat juga nih ya. Pin mau pakai komal uni nggak? Pin masuk sama Julis, si Goldian suruh kesini. Ya, Izin ya Uni. Ini sebelah ini Bang Kores. iya. Bang Kores, assalamualaikum Bang, salam kenal Bang. Lagi soal Isya dia. Isya. Oh iya, bisa ya, oke, siap. 4 bunda 20 menit lagi. Ya. Kata itu lagi masalah, nanti kalau Bang Kores nanya bilang lagi masalah, tapi Rijal mau ambil yang bagus, yang ini. Apa? CapCut ya, apa tuh? Oh, CapCut. Iya, Nggak, kalau aku dia mau lagi suruh- masalah, harus ambil yang itu ya, ori. Ini aku mau ngasih tahu si ini dulu nih, si Goldian sama si Jul, kalau mau pakai akun komalku aja, jangan pakai akun mereka, agak mau rungkat. Biar aku tidur, mereka yang kelola gitu. Aku kalau tinggal tidur nih aman kok. Gol. Assalamualaikum Uni. Salam. Kenapa? Kalau mau live pakai komal Uni aja, biar Uni istirahat, nanti lu yang pakai. Lu mau bernarasi mau apa? Di sini insya Allah tuh anti Boleh. tombak. Ini ada si Kores di sini. Jadi ini biarin aja live Yang terus. web sendiri gimana? Nanti lu kesini aja, pakai aja komal Uni dulu, karena Uni harus live kan, katanya harus live kan terus biar ini kebaca algoritma, karena dia kan ada visibilitas gitu. Iya. Tapi ajarin ya Uni ya. Iya aman, tapi kayaknya Oten takut di sini deh. Atau gini aja deh, lu buka komal, Uni ajarin sekarang, lu buka komal, Uni naik ke sana, oke? Jangan sekarang, aku di kereta OTW ke Jakarta lagi. Oh yaudah lah, yaudah. Oke ya, yaudah. Assalamualaikum. Nanti Waalaikumsalam lagi Uni. Goldian. Nah, Jimen aja ke sini. Ini belum istirahat ya dari tadi ya? Iya mau istirahat ini Bun, mau tidur. Aku mau istirahat nih. Si Cebi udah balik lagi Kemana? ke luar, ke Jepang dia kan? Nggak tahu. Nah, tapi jumpa sama Uni. Pulang ke Indo. Iya, belum nggak balik lagi ke sana. Belum ada, belum tahu. Karena aku kan ketemu sama dia tuh aku balik ke Ternate. Oh, Uni langsung hari itu ke jumpa si Cebi di mana? Jakarta. Oh, di Jakarta. Kirain Cebi ke Ternate jumpai Uni. Oh enggak. Udah lah nanti kesini. Bunda nanti kesini. Nanti kalau aku udah pindah ke Golgota, nanti Bunda kita chat-chatannya nanti ini aja ya. Iya. Pokoknya Bunda, siap. ya kalau aku udah pindah ke Golgota gitu. Aku mau tinggal di Yes. Golgota Bun. Pengen lah Iya. tinggal dekat makam Tuhan kan. Mantap aku diurapi. Yang benar, bukan rumah makan. Bukan rumah makan Padang, dekat makam Tuhan. Lumayan kan, nanti orang Iya. pergi ziarah kan. Kalian mau Bunda- kemana? Bunda- Mau ziarah Pak Tuhan. Iya. Iya, Bunda nanti tukang masaknya.
Boleh lah. Ya pokoknya nanti kalau seandainya Israel lagi berantem sama kan pasukan Nabi Isa nanti kan turun tuh kan diantem-antem tuh orang Yahudi kan. Aku jual rumah makan Padang dekat-dekat situ. Nanti yang orang kelompok Nabi Isa sama orang Islam lainnya aku gratisin. Kalau orang Israel bayar, kalian makan bayar kalian. Nah, bayar. Aku cuma jualan sama orang. Kalau orang Yahudi aku mahal-mahalin. Berapa nasi Padangnya? Oh, biasanya harganya 35.000, aku jadi 3.500.000 kataku. Keren, keren. Iya. Nanti insya Allah Bun. Jadi kalau pas perang kuburan nanti kan Nabi Isa kan turun tuh. Untuk Nabi Isa nanti semuanya gratis, rendang apa semuanya aku bagi-bagiin kan. Tapi kalau untuk orang Yahudi apa kalian mau makan bayar 3.500.000 sepiring bilang kan. Mereka kan pengen tuh makan rendang tuh buatan aku kan. Pengen lah. Itu. Bunda rindu perlu jauh nih. Iya. So pokoknya tenang aja Bun. Intinya Bunda ya. Aku tuh nggak ngechat Bunda, bukannya aku apa, aku kehilangan nomor Bunda, itu aja. Bukan aku tuh sombong atau apa, tapi ini ya rata-rata ya. Iya, nomornya Bunda Risa aku kehilangan, bener-bener Bun. Ya, ya aku juga mau istirahat, aku mau istirahat ya Bun ya. Kita istirahat dulu, nanti kita live di Komal ini lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. DM ya Bun, DM ya Bun, DM. Siap. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari Muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.